warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Widarto, biasanya dipanggil dengan Pak Dado, akan menyampaikan sebuah materi seni budaya di kelas 7, yaitu materinya adalah menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sebelum itu, saya doakan yang ada di rumah semoga diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Dan materi ini saya sampaikan di kelas 7. Anak-anak sekalian yang saya cintai, Pak Dado akan menjelaskan KD yang akan kita pelajari dalam materi ini. Yang pertama adalah KD-nya memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai bahan. Jadi nanti kita Pak Dado menjelaskan apa itu yang namanya prinsip, apa yang namanya unsur, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda, dan nanti bahan yang digunakan untuk menggambarnya itu apa. Jadi nanti saya jelaskan satu persatu dengan rinci agar kalian bisa paham nanti menggambarnya seperti apa. Kemudian tujuannya yaitu mengidentifikasi unsur-unsur gambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai bahan. Jadi kalian bisa mengidentifikasi cara menggambar flora itu seperti apa, fauna itu seperti apa, dan alam benda itu seperti apa. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah kalian bisa menjelaskan teknik. Nah ini biasanya anak-anak tekniknya itu bermacam-macam. Di sini nanti saya jelaskan, Pak Dado akan menjelaskan teknik-teknik menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai bahan. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah membuat salah satu atau membuat contoh gambar flora, fauna, dan alam benda. Anak-anak sekalian, Pak Dado akan menjelaskan apa yang dinamakan dengan menggambar. Nah, kalian pasti tahu apa yang dinamakan menggambar. Menggambar berasal dari kata dasar gambar, yaitu berarti tiruan barang atau orang atau binatang atau hewan dan sebagainya yang dibuat dengan coretan pensil dan sebagainya pada kertas dan sebagainya. Jadi menggambar itu adalah karya cipta manusia digoreskan ke dalam kertas gambar atau gambar. Ya, jadi kalau anak-anak biasanya, Pak, apa perbedaan antara menggambar sama melukis? Pada dasarnya sama. Pada dasarnya sama. Melukis dan menggambar pada dasarnya sama. Tapi di dalam kamus besar bahasa Indonesia tadi yang saya jelaskan seperti itu. Ya. Kembali lagi, anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Kali ini Pak Dado akan menentukan gambar atau menentukan objek yang harus kalian gambar. Yang pertama adalah flora. Apa yang dinamakan flora? Di sini kadang anak-anak bingung membedakan antara flora dan fauna. Saya jelaskan, yang pertama adalah flora. Flora itu adalah tumbuhan. Apa sih tumbuhan? Tumbuhan itu mulai dari
akar, batang, daun, sampai yang ada biasanya tumbuhan ada yang namanya bunga. Jadi flora itu adalah tumbuhan. Kemudian fauna. Fauna itu adalah hewan. Jadi hewan itu keseluruhan tubuh hewan, mulai dari kaki, badan, ekor, kepala. Ada yang tanya kemarin, Pak, kalau ikan itu termasuk hewan apa enggak, Pak? Iya. Jadi hewan itu atau fauna itu ada ikan, burung, sapi, dan sebagainya, ayam. Kemudian saya akan yang ketiga adalah yang namanya alam benda. Alam benda ini adalah pemandangan atau alam yang di sekitar kita, seperti gelas, piring, kemudian ada yang namanya pemandangan alam, yaitu alam benda alami. Kemudian ada yang lain, yaitu seperti menggambar meja, kursi, dan sebagainya. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, sebelum saya lanjutkan pembelajaran hari ini, Pak Dado akan menjelaskan yaitu prinsip-prinsip seni. Yang pertama adalah keseimbangan. Jadi sebelum kita menggambar atau kita lanjutkan pembelajarannya, Pak Dado akan menjelaskan yaitu prinsip-prinsip seni. Yang pertama keseimbangan atau bahasa Inggrisnya balance. Jadi keseimbangan adalah penggambaran sebuah objek, benda yang memberikan adanya kesan keseimbangan antara bagian-bagiannya. Jadi berkat adanya keseimbangan, sebuah gambar menjadi tidak terkesan berat sebelah. Jadi gambar antara kiri dan kanan seimbang. Jadi kalau misalkan menggambar tangan, itu tangan sebelah kiri tidak panjang sebelah kanan. Peribahasanya namanya berat sebelah, tangan berat sebelah. Ya, kemudian yang kedua yaitu kesatuan atau unity. Dalam seni rupa, kesatuan adalah suatu penggambaran objek yang memberikan kesan adanya kesatuan unsur-unsur yang terpadu. Jadi kesatuan artinya keterpaduan dari bagian-bagian gambar, tidak terkesan terbelah atau terpisah. Jadi bagian atas tidak terpisah dengan bagian bawah.